Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai perkembangan ikan nila saya dan melihat percobaan yang kita lakukan pada ikan nila yang tidak diberi probiotik dan yang diberi prebiotik. Bagaimana perkembangannya dalam 10 hari ini? Simak terus ya videonya. Video kali ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya mengenai budidaya ikan nila. Sekarang adalah hari ke-10. Saya akan bercerita sedikit apa yang kita lakukan dari hari ke hari mengenai aktivitas yang kita lakukan pada kolam yang berisi ikan nila ini. Pada hari pertama tanggal 29 Agustus sampai tanggal 1 September, yaitu selama 4 hari, saya tidak memberi makan. Dan hari kelima saya baru memberi ikan makan. Saya lakukan karena mengingat banyaknya pakan alami yang terbentuk karena persiapan kolam yang kita lakukan. Hal ini sudah saya ceritakan pada video sebelumnya. Ini saya ingatkan kembali untuk mengingatkan dan juga untuk memberitahu pada teman-teman kita yang baru menonton. Alangkah baiknya tonton dulu video saya sebelumnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan. Pada hari ke-10 ini, saya melakukan sampling terhadap ikan saya. Hal ini saya lakukan hanya untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ikan nila ini dan bagaimana reaksi yang terjadi akibat pemberian probiotik pakan yang kita buat pada video sebelumnya. Sebelumnya saya melakukan uji coba pada ikan nila ini. Satu kolam saya tidak beri bibisan probiotik yang kita buat. Saya hanya memberikan pakan kering buatan pabrik dengan merek F99. Dan kolam lainnya saya beri bibisan probiotik. Di video sebelumnya, pada kolam ukuran 5x6 tinggi air 1 meter, saya isi dengan benih ukuran 1,5 inci sampai 2 inci berjumlah 900 ekor. Dan ikan pada kolam ini saya beri bibisan probiotik. Pada kolam ukuran 4x5 tinggi air 1 meter, saya isi benih ukuran 2 inci sampai 2,5 inci berjumlah 600 ekor. Dan ikan pada kolam ini tidak saya beri bibisan probiotik, murni pakan dari pabrik tanpa campuran apa-apa. Pada kolam terpal bundar diameter 3 kali tinggi air 50 cm, saya isi dengan benih ukuran 2-2,5 inci berjumlah 150 ekor. Dan ikan pada kolam terpal bundar ini saya beri bibisan probiotik. Jadi ukuran ikan nila yang kita tebar pada kolam tanah 4x5 dan kolam terpal diameter 3 itu sama. Dan pada tebar sama, serta pemberian pakan yang sama, yaitu pemberian pakan dengan pemberian sampai kenyang. Pemberian sampai kenyang ini saya lakukan karena saya ingin memberikan pakan ikan nila kita dengan banyak 8-9% dari biomasa ikan. Hari ke-10 ini saya juga mengambil sampel ikan patin dan gurami yang kita tebar. Saya juga ingin melihat bagaimana pertumbuhan ikan ini bila kita beri pakan campuran probiotik. Namun ada kendala dalam penangkapan ikan, jadi yang kita dapat hanyalah sedikit sebagai contoh. Saya tidak ingin memaksakan karena takut ikan jadi stres. Yang kita dapat hanyalah ikan patin 2 ekor dan gurami 1 ekor. Ini sebenarnya tidak cukup untuk dijadikan perbandingan. Namun tidak menjadi masalah besar karena ini masih hari ke-10. Harusnya ikan tidak terlalu kelihatan pertumbuhannya. Pada kolam tanah ukuran 4x5 yang tidak saya beri probiotik juga mengalami kendala dalam penangkapan. Yang kita dapat hanyalah 2 ekor saja. Namun dari waktu kita memberi makan, kelihatan bahwa ukuran ikan nila ini 95% hampir rata. Dan yang kita dapat 2 ekor ini menurut saya adalah ikan terbesar. Untuk kolam tanah yang ukuran 5x6 dan kolam terpal diameter 3, kita mendapat sedikit banyak, sehingga lumayan cocok untuk melihat perbandingan. Ini adalah ukuran ikan pada kolam tanah yang tidak saya beri bibisan probiotik. Ukurannya saya lihat sudah kelihatan dari 2 sampai 2,5 inci, sekarang sudah mencapai sekitar 3,5 inci lebih.
Dan ikan nila pada kolam tanah 5x6 yang kita beri bibisan probiotik, saya lihat ukurannya dari 1,5 inci sampai 2 inci, sekarang sudah mencapai sekitar 3 inci. Dan ikan patin yang kita tebar kelihatan ukurannya mencapai 3 sampai 3,5 inci. Dan ikan gurame ukurannya mendekati 3 inci. Sebelumnya ikan patin kita tebar di ukuran mendekati 2 inci dan ikan gurame di ukuran 2 inci. Dan kedua ikan ini juga saya beri bibisan probiotik. Dan yang ketiga ini adalah ikan nila di kolam bundar diameter 3 dengan pemberian pakan menggunakan bibisan probiotik. Ukuran sebelum tebar adalah sama dengan ukuran kolam tanah 4x5, yaitu 2 sampai 2,5 inci. Namun kelihatan sekali perbedaan ukuran dari kolam yang kita beri bibisan ini. Ukurannya mencapai 4 inci lebih dan ikannya gemuk sekali. Jadi pada hari ke-10 ini saya menyimpulkan bahwa pemberian pakan ikan nila menggunakan bibisan probiotik buatan sendiri, alhamdulillah ada memberikan manfaat dan perubahan pada ikan nila ini. Kalian bisa melihat perbandingan ukurannya pada video ini. Namun, saya belum cukup puas sebenarnya karena ikan yang kita dapat jumlahnya belum mencukupi untuk dilakukan perbandingan secara adil kalau menurut saya. Tapi ini sudah cukup untuk melihat bagaimana probiotik ini sedikit memberi pengaruh pada ikan. Namun, saya tidak mengatakan bahwa probiotik saya lah yang menyebabkan ikan ini tumbuh maksimal. Tapi penyebab ikan ini tumbuh secara maksimal itu juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pada tebar, persiapan kolam yang baik, manajemen air yang baik, serta pemberian pakan yang cukup dan pemberian pakan dengan protein yang baik. Kalau saya lihat, probiotik ini banyak membantu di pencernaan ikan. Pencernaan ikan yang baik menyebabkan nutrisi pakan terserap secara maksimal, dan feses hasil dari pemberian pakan yang saya bibis menggunakan probiotik tampak sedikit. Jadi saya bisa menyimpulkan seperti ini. Dan pakan yang kita bibis dengan probiotik ini saya fermentasi dahulu, seperti yang saya sampaikan pada video pembuatan probiotik sebelumnya. Manfaat dari bakteri Lactobacillus, Bacillus, Yeast, dan Bifidum dapat mensederhanakan pakan dan melancarkan pencernaan ikan, sehingga bawaan dari ikan nila ini lapar terus dan jumlah pemberiannya sangat banyak, yaitu sampai 9% dan ikan tetap sehat. Malahan 30 menit setelah pemberian pakan, ikan masih mengejar kita seperti meminta makan lagi. Saya sampai heran, namun kami tidak memberikannya karena takut ikan sangat kekenyangan. Pemberian pakan yang kami lakukan yaitu sebanyak 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam hari. Dan ikan yang tidak saya beri probiotik juga diberi pakan sebanyak 4 kali. Namun banyak pakan yang tidak habis, berbeda dengan kolam lain yang pakannya banyak namun selalu habis. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.